jangan pernah lari dari kesalahan. Seperti yang pernah dilakukan oleh ayah kamu dulu. Emang ada hubungan apa sih Papa sama Mbah Marni, neneknya Atika? Jadi dia termasuk yang direkomen untuk dioperasi. Papa mau ada tindakan operasi, tapi kok pakai pesen jangan dikasih tahu bantuan itu dari Papa? Kamu sekarang kerja di sini. Om Rizal udah tahu loh kalau Atika itu... Kamu jangan macem-macem. Kamu tahu dari mana kalau suami saya udah tahu? Mungkin kan Atika yang dari kampung, yang nggak punya banyak pengalaman masak, bisa diterima di sini jadi asisten chef. Dan buat apa coba Om Rizal ngelakuin ini semua kalau Om Rizal belum tahu Atika itu anak kandungnya? Assalamualaikum. Nek. Nenek buta, buruan. Aduh, keong. Ya, sabar tuh. Siapa tuh iki? Kok teriak-teriak gitu loh? Aku ini buta loh, tapi nggak tuli, nggak budek ngono loh. Keong, pelan banget jalannya. Loh, ini? Bunita tuh? Ya, benar. Pinter banget ya. Loh, Bunita ada apa tuh? Datang ke sini kok datang marah-marah gitu? Saya salah apa toh, Bu? Ada apa toh? Salah apa toh? Aduh, bener-bener. Saya datang ke sini mau meluruskan. Saya sebenarnya itu bukan Ibu Nita, nenek buta. Saya adalah Ibu Yulia, istri dari Dokter Rizal. Ibu Yulia, istri Dokter Rizal. Ditanya lagi, bagusan saya bilang apa? Katanya nggak budek. Ya tapi kenapa waktu itu kok nyamar jadi Bunita gitu loh di depan saya? Kenapa toh, Bu? Karena saya sudah lama curiga bahwa Atika itu adalah anak kandung suami saya. Dari perempuan yang adalah anak nenek buta. Yang nggak tahu diri. Itu loh. Tukang gabut suami orang. Sekarang ini, apa toh yang Bu Yulia inginkan dari saya? Saya mau ingatkan, jangan pernah sekalipun kamu buka mulut kepada Atika atau kepada siapapun bahwa Atika adalah anak kandung suami saya. Kalau sampai itu terjadi, dan kalau sampai Atika tahu, saya, Ibu Yulia, istri sah Dokter Rizal, bisa bikin hidup Atika makin sengsara dan menderita dari sekarang. Ingat ya, saya punya uang. Dan dengan kekayaan saya bisa melakukan apapun. Termasuk mencelakakan si kampret cucu Mbah itu. Tahu? Dan satu hal lagi yang harus diingat. Anak haram akan selamanya tetap menjadi anak haram. Seperti sampah yang dibuang. Jadi jangan pernah bermimpi, nenek buta, kalau si kampret itu akan hidup nyaman dan tenang di rumah suami saya. Ngerti?
Masuk. Atika, Saya kecewa sekali sama dokter. Apa sih maksudnya dokter? Menitipkan saya bekerja di kafe tempat temannya dokter. Perlu dokter ingat ya, saya itu sama sekali nggak butuh bantuannya dokter. Dan Tika juga sama sekali tidak perlu dokter kasihanin seperti ini. Saya tahu, dokter melakukan ini semua karena ingin menebus rasa bersalah dokter terhadap saya, kan? menebus rasa bersalah. Jangan-jangan Atika sudah tahu kalau dia anakku. Ini semua dokter lakukan karena rasa bersalah dokter. Karena dokter telah menuduh saya yang meracuni Mbak Naira. Dan dokter juga ingin menebus rasa bersalah karena Mbak Naira itu sudah membuat mbak saya itu menjadi buta seumur hidup. Tika, kamu jangan salah paham. Saya merekomendasikan kamu itu karena menurut saya kamu pantas mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Maaf sekali dokter. Untuk hal ini mungkin Tika nggak bisa begitu saja percaya sama dokter. Karena sejak kejadian itu, saya jadi sangat kecewa sekali sama dokter. Tika juga nggak bisa bekerja di mana tempat pekerjaan itu hanya ingin mengkasihani Tika. Ya Allah, kapan aku bisa memeluk dia? Oh, dia semakin membenci aku dan semakin menjauh. Tika, kamu kok ada di sini? Tika, ada apa sih? Hah? Bukannya hari ini kamu harus mulai kerja kan? Iya nggak? Ceritanya panjang, Kang Mas. Ya, halo. Gimana kamu udah bicara sama dia? Oke. Saya tunggu kabar baiknya ya. Mudah-mudahan bantuan yang sekarang ini nggak bermasalah lagi. Jadi dokter Rizal yang mau ngasih kamu kerjaan? Ya, mungkin itu kan niat baiknya Om Rizal, Tika. Tapi kalau kamu keberatan, ya itu keputusan kamu sendiri. Kan kamu yang menentukan apa yang terbaik buat kamu. Iya kan? Lagi pula, setiap orang itu punya cara berbeda untuk menebus rasa bersalah, Tika. Mungkin ini salah satunya Om Rizal pengen nunjukin ke kamu kalau beliau merasa bersalah sama kamu, Tika. Iya kan? Gak mau, Kang Mas. Tika belajar banyak dari Kang Mas. Tika nggak mau pada ujung-ujungnya nanti dokter Rizal itu malah membuat semua ini tuh jadi hutang budi Tika terhadap mereka semua. Tika nggak mau. Kamu ada benarnya. Ya kita juga nggak tahu kan, niat baik orang mungkin aja di balik semua itu ada maksud tertentu. Tapi ngomong-ngomong, Kang Mas ngapain toh kesini? Iya, tadi si Sony nelfon. Kamu masih ingat kan dokter Sony? Iya, beliau nelfon katanya saya disuruh datang. Mudah-mudahan sih ada kabar baik buat kita, Tika. Soal lidah kamu. Ayo. Iya. Sini, dari situ.
Apa kabar nih? Baik, baik. Gimana? Sebenarnya ada kabar apa? Gini, kemarin tuh ada tawaran dari Yayasan Peduli untuk operasi gratis bagi pasien yang kurang mampu, Tan. Dan kebetulan gue inget sama Tika, karena dia masih ngalamin mati rasa di lidahnya, kan? Iya, betul. Sampai sekarang ini lidahnya Tika itu masih belum sembuh loh, dokter. Ini seriusan, ini ada tawaran gratis dari Yayasan Peduli gitu? Iya, dan kemarin itu karena pendaftaran terakhir, jadi saya langsung masukin nama kamu. Alhamdulillah, Kang Mas. Terima kasih ya Allah. Terima kasih banyak ya, Sam. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Bisa mulai aktif hari ini. Tapi gak ada salahnya kamu saya perkenalkan dulu dengan karyawan lain. Ya, terima kasih Pak. Tapi saya minta tolong sama Bapak, jangan sampai ada yang tahu kalau saya anaknya Pak Wijaya, komisaris perusahaan ini. Ya, cukup Bapak aja sama saya aja yang tahu. Karena saya ingin bekerja secara profesional dan saya tidak mau diperlakukan secara khusus. Baik, kalau begitu biar HRD saya saja yang memperkenalkan dengan karyawan lain. Ya, baik Pak. Teman-teman, ini Nino Ferdinand, karyawan baru bagian marketing. Ini kan Nino Ferdinand, artis sinetron itu. Iya kan? Iya. Itu kan Diandra. Gawat. Dia nggak boleh tahu gue kerja di sini. Gue nggak siap buat ngejelasin ke dia. Pak, saya pamit ke toilet sebentar ya. Oh iya, silakan. Tuh kan bener kan, itu kan Nino. Ngapain ya dia kesini? Nino, ini beneran lo kan, No? Lo ngapain ada di sini? Jangan-jangan lo di sini kerjanya jadi cleaning service ya? Wah, sembarangan lo. Emangnya gue kayak lo KKN? Enggak. Sorry ya. Lu KKN. Lu. Ya Allah, semoga besok menjadi awal yang baik untuk anakku Atika. Dia akan menjalani operasi untuk menyembuhkan syaraf lidahnya yang mati rasa, ya Allah. Semoga dia tidak tahu bantuan ini dari saya, ayah kandungnya. Karena kalau dia tahu, saya khawatir, ya Allah, dia akan menolak ini. Padahal saya benar-benar tidak mau anak saya menderita seperti ini.
sadar ya. Maaf, bisa tinggalkan saya berdua sebentar. Ini ayah kamu, Nak. Ayah yang sudah lama merindukan kamu. Ayah yang sudah lama mencari kamu. Ayah rindu sama kamu, Ayah. Ayah sayang sama kamu, Nak. Maafkan ayah yang ayah sudah membuat kamu kehilangan ibu kamu. Ayah nggak mau kehilangan kamu. Hari ini, biarkan ayah yang menyembuhkan kamu. Hari ini, kamu nggak boleh menderita lagi. Ayah janji, nggak boleh ada satu orang pun yang menyakiti kamu walaupun cuma sejauh kuku. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Mudah-mudahan ini bukan pertanda sesuatu. Atika pasti kuat. Operasi ini pasti berjalan dengan lancar. Iya, kau harus yakin. Kenapa aku takut banget ya? Kenapa karena yang operasi orang yang paling ku cintai? Jadi ku takut kehilangan. Tolong dibantu ya Allah. Jalan terus ini, Dok. Tafsir. Ya Allah, selamatkan putriku ya Allah. Atika, bertahan Atika. Kamu harus kuat. Kamu masih bisa. Atika, dengar suara ayah. Kamu bisa melewati semua ini, Nak. Ya Allah, selamatkan putriku ya Allah. Apapun akan aku lakukan ya Allah. Aku rela mengangkat dengan nyawaku jika bisa Allah. Cinta
bantu Atika. Biar operasi ini berjalan dengan lancar, ya Allah. Biar indranya kembali lagi menjadi lengkap, ya Allah. Dok, persediaan darah AB kosong, Dok. Saya sudah telepon ke PMI pun kosong, Dok. Gimana ini, Dok? Darahnya AB? Iya, Dok. Dokter Rizal mau kemana? Tolong tunjukkan kebesaran. Kamu boleh saja memuji ayah kandungmu ini, Nana. Tapi darah yang mengalir dalam tubuhmu akan selalu menyatukan kita. Seberapapun tidak sukanya kamu pada ayah, itu tidak akan pernah menghapus sisilah yang ada. Tidak akan pernah ada bekas anak ataupun bekas ayah. Ayah sayang sekali sama kamu, Nana. Sayang sekali. Apapun akan ayah berikan untuk kamu. Bukan cuma darah. Nyawa pun ayah rela. Ini kenapa lama banget lagi? Son, gimana? Udah selesai kan? Udah kelar? Atika gak kenapa-kenapa kan? Tadi sih Atika mengalami pendarahan dan sempat bikin semuanya panik karena persediaan darah AB itu kosong di mana-mana, Tan. Tapi untungnya Dokter Rizal itu punya golongan darah yang sama dengan Atika. Jadi beliau sendiri yang mendonorkan darahnya buat Atika. Dokter Rizal donorin darah buat Atika? Iya, kita semua juga nggak nyangka kalau Dokter Rizal mau melakukan hal itu, Tan. Dokter Rizal itu baik. Di saat-saat yang genting, dia mau berkorban untuk pasiennya sendiri. Semoga aja kalau Atika tahu, ini gak jadi masalah untuk dia. Karena kayaknya dia masih kecewa banget sama Dokter Rizal. Terus gimana? Semuanya lancar, tapi Atika belum siuman, masih masa pemulihan. Alhamdulillah banget nih. Terima kasih banyak ya, Son. Lo terima kasihnya jangan sama gue, tapi lo bilang ke Dokter Rizal aja. Pasti gue akan ketemu sama beliau. Beliau juga udah donorin darah, jadi gue pasti akan ngucapin terima kasih sama dia. Tunggu. Maksud gue itu, Dokter Rizal itu bukan cuma mendonorkan darahnya aja. Maaf banget nih ya kalau gue bohong sama lo. Sebenarnya yang mengoperasi Atika itu Dokter Rizal sendiri. Gue tahu sekarang. Alasannya pasti karena Dokter Rizal nggak mau Atika menolak operasi ini. Beliau pasti ingin menembus rasa bersalahnya karena udah salah tuduh waktu itu. Dan ini mungkin hadiah untuk Atika sebagai penembus rasa bersalahnya. Cepat sembuh ya, Nak. Ayah lega. Sudah bisa melewati semuanya. Ayah yakin, sayang. Semua pasti akan baik-baik saja untuk kamu. Kamu akan bisa merasakan pahit, manis, asin, semuanya. Semua. Suatu hari nanti, kamu pasti akan menjadi chef yang terkenal. Chef yang ada. Cepat pulih. Ayah sayang sama kamu.
Maaf, Om. Sultan. Apa saya tidak salah dengar? Om bilang ayah. Iya. Iya, ya. Saya lupa. Om itu sudah menganggap Atika sebagai anak kandungnya sendiri. Dia memang anak kandung saya. Saya tahu. Kamu pasti syok. Tapi ini kenyataannya, Sultan. Dia anak kandung saya. Yang tahu ini cuma Bu Marni, saya, dan sekarang kamu. Jadi Om yang selama ini dianggap Atika sebagai ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Mbak Marni dulu pernah cerita kalau Mbak Marni nggak akan pernah memberitahu Atika siapa ayah kandungnya, Om. Karena Mbak Marni sangat tidak suka dengan Om Riza. Tapi ternyata sekarang saya sudah sangat bersalah kepada Bu Marni. Menurut Bu Marni, saya adalah orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan Rahma, ibunya Atika, meninggal. Saya menyesal, Sultan. Saya mau minta tolong, Sultan. Kamu tahu kan, sejak kejadian salah tangkap itu, Atika sangat membenci saya. Saya sangat maklum. Saya memang keterlaluan. Saya tidak pernah akan berhenti berusaha untuk bisa mendapatkan Atika kembali ke pelukan saya. Saya gak akan berhenti berusaha. Jadi tolong Sultan, bantu dia untuk menghilangkan kebenciannya pada saya. Saya tidak berani bilang pada dia bahwa saya anak kandungnya. Selama dia masih benci sama saya, Sultan. Atika bukan pendendam, Om. Dia bukan benci. Mungkin lebih tepatnya, Atika cuma sangat kecewa sama Om. Tapi saya janji, Om. Saya akan membantu Atika untuk menghilangkan rasa kekecewaannya terhadap Om. Terima kasih, Sultan. Kamu memang pantas untuk Atika. Sekarang saya tahu kenapa kalian berdua saling mencintai begitu kuat. Karena kalian berdua memang saling membutuhkan. Cepat sembuh ya. Ayah tinggal dulu ya.
Atika itu anak kandung dari papa kamu. Matanya habis nangis. Why? Oh no, ada pasien yang nggak tertolong, Pak. Iya, Pak. Aduh, ini Papa habis ambil darah ya, Pak? Papa sakit? Ada apa sih? Enggak, Ma. Kebetulan tadi ada pasien yang gawat keadaannya terus butuh darah. Kebetulan persediaan darahnya nggak ada dan cocok sama darah Papa. Ya, ada Papa tadi donor. Oh, Papa jadi donor. Pantes pucet kayak gitu. Mana belum makan lagi tadi pagi. Nih, mau bawa makanan, kita makan dulu ya. Yuk. Tika, kalau aja kamu tahu siapa yang baru saja mengoperasi kamu, apa mungkin kamu masih marah? Atau justru berterima kasih, Tika? Ayah yang selama ini kamu tambahkan, Tika, ternyata ada dekat sekali dengan kamu. Bahkan nyaris setiap hari ketemu dengan kamu, Tika. Namanya ikatan batin. Sampai kapanpun tidak bisa dibohongi, Tika. Sekarang semuanya udah jelas, Tika. Tapi kondisinya tidak seperti yang kita inginkan, Tika. Mas. Alhamdulillah, Tika. Kamu udah sadar. Kang Mas kenapa sedih kayak gitu tuh? Kok nangis? Enggak. Saya nggak nangis kok, Tika. Saya justru bahagia. Kamu udah sadar. Saya cuma sedih mungkin karena orang yang saya cintai sedang mengalami operasi tadi. Baru kali ini saya takut banget, Tika. Saya takut kehilangan kamu. Dokter Sony mana? Tika mau ngucapin terima kasih sama dia. Dokter Sony yang operasi Tika kan, Kang Mas? Ya Allah, apa yang harus aku jawab sekarang? Kalau aku jawab Dr. Riza, aku takut dia histeris. Dan itu pasti akan mempengaruhi kondisinya yang masih lemah. Kang Mas, Dokter Sony mana? Nanti kalau Dokter Sony datang visit, kamu ngomong langsung aja ya. Saya hubungin suster dulu ya, biar kamu dipindahin di ruang rawat pasien, biar kamu bisa istirahat. Iya. Papa dimakan dong, kok malah bengong sih? Mama perhatiin belakangan ini Papa sering bengong dan ngelamun. Dan itu terjadi setelah salah tangkap Atika. Papa nyesel ya udah salah tangkap dia, salah tuduh. Ya iyalah, Ma. Kesian kan anak sebaik dia harus ngalamin peristiwa seperti ini. Papa udah minta maaf sama dia. Dia maafin Papa? Lo. Kok mau jalan, mau kemana? Naira, Ma, Naira. Papa nggak terima sama orang yang hampir menghilangkan nyawanya Naira. Nah, terus Papa mau ngelakuin apa, mau ngapain? Kok ngapain? Ya Papa akan menuntut yang seberat-beratnya sama dia. Siapa namanya? Agus? Agus ya? Agus. Aku mau tanya sama dia. Apa alasan dia sampai mau menghilangkan nyawa anak kita? Emang kita salah apa sama dia?
Kok dia jadiin sasaran anak kita? Tapi udah diurusin sama Pak Andi, lawyer kita kan. Sebenarnya kita nggak usah repot-repot, Papa. Gimana sih, Mama sayang nggak sih sama Naira? Sayang dong. Kok Papa mau nyelidikin Agus, Mama jadi ketakutan gini? Siapa yang ketakutan? Enggak ketakutan. Penasaran juga sih. Ya udah, oke. Yuk, Mama temenin kita pergi sama-sama. Ayo. Naira, kamu tahu gak? Tadi pagi Atika dioperasi. Operasi apa? Mungkin selama ini kamu nggak tahu, tapi syaraf lidahnya Atika itu udah nggak berfungsi, mati rasa, Nay. Dan kamu tahu gak? Siapa yang tadi melakukan operasi itu untuk Atika? Siapa? Kan di RSCM dokter syaraf cuma ada 2. Papa aku sama dokter Sony. Papa kamu yang melakukan itu, Nay. Kamu nggak curiga ya kenapa papa kamu begitu baik dan perhatian sama Atika sampai mau operasi? Ya, mungkin papa mau menebus kesalahanku yang aku nabrak Mbah Marni. Makanya dia mau operasi Atika. Plus dia juga pasti merasa bersalah karena ya aku salah tuduh pas nyeret Atika ke penjara. Ya kan? Alasannya nggak sesederhana itu, Nay. Maksud kamu? Ini ngapain? Aku cuma takut kamu nggak kuat kalau mendengar apa yang akan aku ucapkan selanjutnya. Emang berita apa sih, Ri? Papa kamu ngelakuin operasi itu untuk Atika karena ikatan darah. Ikatan darah? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa, Ri. Atika itu anak kandung dari papa kamu. Kamu bohong, kamu ngarang, nggak mungkin kamu. Enggak, Nay, aku nggak bohong. Buat apa juga aku ngarang-ngarang semua ini? Ini kenyataannya, Nay. Kamu harus kuat ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama mama kamu sendiri. Aku nggak bohong, Nay. Nggak mungkin, Ri. Kamu bohong. Kamu tuh bohong. Enggak, Nay. Kamu harus kuat. Ini beneran. Ini kebenarannya, Nay. Nay. Kamu mau kemana? Udah, kamu ikut aja. Aku mau ketemu sama adik tiri. Ini pertama kalinya saya suapin kamu setelah operasi. Rasa buburnya gurih, Kang Mas.
saya udah sembuh. Aduh. Iya. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kang Mas? Dokter Sony mana, Dokter Sony? Tika pengen cepet-cepet ketemu sama dia, pengen ngucapin terima kasih gitu. Pengen kasih tahu ke dia kalau operasi lidahnya Tika itu berjalan dengan lancar, sukses, dan sekarang Tika itu bisa ngerasain lagi tuh. Udah, pokoknya kamu sabar aja ya. Ya Allah, berat sekali mau ngomong yang sebenarnya. Kang Mas mikirin apa? Nggak mikir apa-apa kok, Tika. Saya cuma mikir bagaimana dengan lidah kamu. Apa udah 100% sembuh atau belum? Kayaknya perlu uji coba sekali lagi nih. Ini apa tuh? Harus direyen, Tika. Direyen? Reyen. Rencananya pengen dicoba. Saya tahu ini maksudnya apa. Udah boleh tuh. Nikah dulu. Kan ini kayaknya disembuhin bukan saraf lidah nih. Apa? Saraf nesu-nesu. Belum apa-apa udah ngambek. Marah. Tapi ya Kang Mas, setelah nanti kalau misalkan ini lukanya udah kering, terus Tika langsung pengen cari kerjaan sebagai chef terkenal gitu. Bagus, Tika. Itu artinya udah ada kemajuan. Iya. Tika pengen tunjukin ke Dokter Rizal kalau Tika itu bisa. Tika itu nggak sepantasnya dihina-hina terus sama dia. Dan tanpa bantuannya Dokter Rizal pun Tika itu bisa mandiri. Tika itu bisa berhasil. Tika itu bisa menjadi orang yang sukses. Tika pengen tunjukin ke Dokter Rizal. Jadi orang itu nggak boleh sombong. Beliau itu ayah kandung kamu, Tika. Beliaulah yang menyebabkan lidah kamu itu normal lagi seperti sekarang. Nay, kamu yang sabar ya. Aku tahu kadang kenyataan itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi cara yang paling benar untuk menghadapi semua ini adalah kita harus tegar menerima kenyataan ini, Nay. Ri, Mama aku udah tahu soal ini. Udah. Bahkan udah lama, Nay. Orang tua aku udah tahu kok, tapi mereka sama sekali nggak terbuka sama aku, Ri. Kamu jangan salahin mereka. Mungkin mereka punya alasan. Mereka nggak mau ngeliat kamu sedih dan syok. Iya kan? Tapi ini keterlaluan, Ri. Rahasia sebesar ini aku malah tahu dari orang lain. Dari kamu. Ya, tadinya juga aku nggak mau kasih tahu semua ini ke kamu. Cuman aku kasihan sama kamu, Nay. Kamu kan harus tahu soal ini. Nggak fair kalau kamu nggak tahu, iya kan? Makasih ya, Ri, infonya. Setelah ini aku nggak tahu apa aku masih bisa percaya sama orang tua aku sendiri. Tapi please ya, Nay. Kamu jangan pernah bilang sama papa mama kamu kalau kamu tahu semua ini dari aku. Please banget, Nay. Apalagi sama mama kamu. Aku nggak enak banget sama Tante Yulia soalnya aku udah janji kalau aku nggak bakal pernah ngomongin ini sama kamu, tapi ternyata aku malah. Iya deh, aku nggak akan seret-seret nama kamu kok. Sekarang kamu harus kuat. Kamu harus tegar, Nay. Aku akan ada selalu di samping kamu. Asalkan ada aku di samping kamu. Nggak ada yang perlu kamu khawatirin, Nay. Nay.
Kamu mau kemana? Udah kamu ikut aja, aku mau ketemu sama adik tiriku. Mau ngapain kemarin? Aku mau ketemu saudara aku, nggak boleh. Saudara, apa Naira udah tahu kalau Atika ini sudah dirinya?